Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan saya Bapak Lukman SHI. Pada hari ini kita sudah memasuki bab 4 dengan judul menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum materi kita berlanjut, saya akan memberi pertanyaan berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, apa yang akan Anda lakukan jika mendapat nikmat seperti pada gambar di samping? Kemudian, bagaimana sikap Anda dalam menyedekahkan bagian dari rezeki yang Anda peroleh? Selanjutnya, jika Anda dikeroyok nikmat seperti pada gambar di samping, apakah itu artinya Anda lebih baik dari orang lain? Selanjutnya, bagaimana sikap Anda saat melihat orang terdekat Anda mendapat nikmat seperti pada gambar, sedangkan Anda tidak? Dari materi yang akan kita bahas, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, apa yang nanti kita pelajari dalam materi ini? Yang pertama adalah sikap hidup berfoya-foya, kemudian sikap takabur, sifat ria dan sum'ah dan hasad. Kemudian bagaimana kita membiasakan diri menghindari akhlak mazmumah atau tercela. Nanti kita semua pelajari bab ini dengan tuntas. Yang pertama, mari kita bahas sikap hidup berfoya-foya. Apa di dalamnya sikap berfoya-foya? Sikap hidup berfoya-foya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sikap hidup berfoya-foya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Dalam Islam, berfoya-foya dikategorikan sebagai tabzir, seperti yang disebutkan oleh Mujahid radhiyallahu anhu, bila seseorang menggunakan semua hartanya dalam kebenaran, ia tidak dapat dikatakan mempunyai sifat tabzir. Sebaliknya, bila seseorang menggunakan hartanya untuk kebatilan, walaupun hanya segenggam, berarti ia memiliki sifat tabzir. Kemudian pendapat Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa tabzir adalah segala sesuatu yang digunakan tanpa kebenaran. Adapun dalil tentang sikap berfoya-foya tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Yang artinya, berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran surat Al-Isra ayat 26. Selanjutnya, apa manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya? Yang pertama tentunya mendapat keridhaan Allah SWT. Yang kedua, tidak dianggap sebagai teman setan. Kemudian yang ketiga, terhindar dari penyakit hati. Kemudian menumbuhkan rasa belas kasih dan terjaga dari perilaku israf. Tentunya setelah kita mengetahui tidak baiknya sikap berfoya-foya, maka bagaimana kita cara menghindarinya? Yang pertama adalah membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan,
banyak mengingat Allah SWT, sering berintrospeksi diri, membiasakan hidup sederhana, dan memilih teman bergaul. Adapun contohnya, bagaimana sikap perilaku menghindari sikap berfoya-foya? Yang pertama, berhemat atau menjadi gaya hidup konsumtif, memperbanyak amal soleh atau amal jariah, kemudian berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Baik, itu tadi yang berkaitan dengan sifat tercela yang berhubungan dengan berfoya-foya. Kita lanjutkan dengan sikap ria dan sum'ah. Ini juga termasuk sikap tercela yang ada pada diri kita. Bagaimana pengertian dalil, akibat, dan seterusnya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, apa pengertian sikap ria dan sum'ah? Kalau bahasa kita adalah pamer. Yang pertama, ria adalah melakukan perbuatan terpuji baik agar orang lain melihatnya, kemudian memberikan pujian atau apresiasi. Kemudian sum'ah, melakukan perbuatan terpuji agar orang lain mendengarnya, kemudian memberikan pujian dan apresiasi. Jadi antara ria dan sum'ah hampir sama, namun perbedaannya adalah ria dari segi perbuatan, namun sum'ah itu dari segi pendengaran. Kemudian macam-macam ria dan sum'ah itu dalam hal niat, kemudian dalam hal perbuatan. Telah ada sejak awal perbuatan, bahkan sebelum berbuat. Kemudian dalam berbuat muncul ketika sedang melakukan aktivitas kebaikan. Adapun dalil tentang sikap ria dan sum'ah tersurat dalam hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama'a sama'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Rawal Bukhari. Yang artinya, barang siapa beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah. Sebaliknya, barang siapa yang beramal karena ria, Allah akan menjadikannya dikenal ria. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, apa akibat ria dan sum'ah? Anak-anak sekalian yang saya banggakan, yang pertama adalah merusak iman, kemudian merendahkan kehormatan diri, mudah putus asa ketika menghadapi cobaan, kemudian sangat dibenci Allah SWT, Rasul, dan orang lain, dan yang kelima, menghilangkan pahala kebaikan. Makanya perbuatan ini sangat tidak baik kita lakukan, karena ada akibat-akibat yang merugikan diri kita sendiri. Agar kita terhindar dari perbuatan, maka manfaatnya adalah yaitu terhindar dari syirik kecil, terjaga dari sikap infak, mendapat keridhaan Allah Ta'ala, terhindar dari penyakit hati, kemudian konsisten beramal baik. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menghindari sikap ria dan sum'ah? Anak sekalian, yang pertama adalah memahami hakikat sumber munculnya ria. Yang kedua, tidak menampakkan kebaikan, kemudian meluruskan niat dalam beramal soleh. Baiklah, anak-anak sekalian yang saya banggakan, sementara sampai di sini dulu materi kita. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan masih dengan materi yang sama, namun dilanjutkan dengan sub yang berbeda, yaitu takabur dan seterusnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.